Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Irena Handona Official. Kali ini bersama saya Vira dan saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Halo Mbak Yasmin. Halo Vira. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul bersama di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak Yasmin. Nah, saya tidak hanya berdua dengan Mbak Yasmin saja, saya juga sudah bersama dengan Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Umi bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat, anak-anak juga ya. Alhamdulillah. Apa perbincangan kita? Kali ini, oh iya Umi, kan sekarang tuh ada berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Apa itu? Mengenai pergaulan pemuda masa kini. Pergaulan pemuda di masa ini? Iya, terutama Kenapa? yang sekarang lagi booming-boomingnya tuh Mi, ada katanya sebagian pelajar yang ketahuan hamil di luar nikah. Pelajar? Iya, bahkan nggak beberapa Mi, tapi tertulis ratusan pelajar SMP dan SMA Mi. SMP, SMA, maaf, disebut kotanya nggak? Disebut di mana? Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Ya, Jawa Timur. Ini mereka berita hari ini? sudah ada seminggu lalu sih Mi. Belum seminggu lalu, beberapa hari lalu loh. Beberapa hari lalu. Iya. Luar biasa. Ya Allah, ya Robbi. Disebut ratusan? Iya. Berarti di atas 100. Iya Mi, di atas 100. Terus? Bahkan kalau yang didengar itu ada 107 apa 106 itu dispensasi nikah. Mi. Maksudnya? Apa maksudnya dispensasi nikah? Jadi mereka meminta waktu libur kepada sekolah untuk tidak ikut sekolah karena mereka akan melangsungkan pernikahan mungkin. Kan kalau biasanya dispensasi lomba tuh kita tidak hadir ke sekolah tapi dianggap hadir, tapi untuk mengikuti lomba. Kalau ini untuk menikah. Nah berarti gimana dong dengan undang-undang pernikahan dan segalanya? Umurnya kan di bawah umur itu. Betul. Dan sebelum nikah hamil duluan. Iya, bahkan gak hanya hamil Mi, tapi sudah melahirkan juga ada. Nah, ini terus Umi mau tanya nih ya. Ini dengar-dengarnya kan pelajaran agama di sekolah kan tinggal cuman ini ya, tinggal cuman dua jam pelajaran. Iya. Bahkan masih dikurangi juga. Bahkan wacananya mau dihilangin. Iya. Di kurikulum apa namanya? Merdeka. Iya. Nah, terus ini sudah kejadiannya kayak begini nih. Ketika kemudian budaya mereka kan Umi pasti yakin itu budaya barat itu. Iya, budaya barat. Ya kan pacaran. Betul, ya no? Ya, kalau dalam Islam kan tidak ada pacaran. Iya. Ya kan? Tapi jelas itu sudah. Jadi pengikut budaya barat yang kemudian dianggap barat itu barat itu yang keren, barat itu yang benar, yang bagus, maka diarahkan ke sana sampai barangkali juga karena itu yang namanya pelajaran agama kemudian semakin dikurangi dan diwacanakan untuk dihabisi. Iya kan. Ada, padahal sudah ada dalam suratnya ya, surat Al-Isra ayat 32 yaitu la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina gitu. Coba mau dibacakan ayatnya? Boleh dibacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina itu
sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Betul. Ya, tapi sekarang ini memang aneh. Iya. Anehnya apa? Kenapa sih? Kok kalau nggak pacaran itu rasanya juga ada yang Kosong kali ya, Mi. Oh, nah. Sepi kali ya. Kalau yang didengar sepi banget ya. Aduh, pengen kayak orang-orang, pengen punya pasangan juga, tapi belum siap nikah. Gimana dong? Ya mereka lewat jalur pacaran. Ada juga yang bilang nggak pacaran nggak gaul katanya Mi. Iya. Nggak pacaran, nggak Nggak gaul. karena ininya culture-nya zaman sekarang tuh anak-anak muda trennya itu pada punya pacar. Waduh. Jadi kalau nggak punya pacar tuh ya dia nggak gaul gitu, nggak kayak teman-teman sesamanya. Jadi kalau gitu nggak salah yang Umi umpamakan seperti pisang goreng ya. Iya. Betul. Yang dari yang sebelumnya ya, Mi. Iya. Jadi pisang goreng dijual murah ya. Terus kemudian dicoba-coba dulu, digigit-gigit dulu, dibayar belum gitu. Iya. Iya. Udah dibayar, minta bonus lagi. Masih mending kalau dibayar, ini nggak jadi beli ya. Iya. Jadi beli. Jadi nasibnya perempuan kayak begitu. Kalau tidak menggunakan atau tidak tunduk pada ketentuan atau hukum Islam. Dalam hukum Islam demikian terhormat, mulia. Islam memuliakan perempuan. Itu loh sebabnya. Maka dalam Islam nggak dikenal emansipasi. Kenapa? Ya karena kedudukan perempuan dalam Islam itu sudah mulia. Jadi seorang pemuda pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sudah melaksanakan perintah agamaku, perintah Islam. Aku sudah puasa, aku sudah sholat. Apalagi ya Rasulullah yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, ya hormati orang tuamu. Hormat kepada siapa ya Rasulullah yang harus aku utamakan? Ibumu. Baik Rasulullah, sesudah itu siapa? Ibumu. Sesudah ibu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Iya Rasulullah, ibu saya akan hormati ibu. Nah sesudah itu urutannya siapa? Ayahmu. Ini bukannya Umi ingin Umi menyatakan bahwa ayah itu di belakangin, bukan begitu. Tapi demikian Islam memuliakan perempuan yang seringkali perempuan itu dianggap sepele. Tapi akan rusaklah suatu kaum kalau perempuannya itu rusak. Iya, karena nggak hanya berita yang lalu-lalu ya, ini kan masih baru. Betul. Yang lalu-lalu pun ada di mana tuh Bali yang memperbolehkan seks bebas asal memakai apa tuh? Memakai pengaman. Kontrasepsi ya? Iya, kontrasepsi boleh diperbolehkan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu 2 tahun yang lalu ya? Apa Iya. 1 tahun yang lalu? Baru-baru tahun kemarin lah. kalau nggak Iya, salah ya. tahun-tahun kemarin itu diperbolehkan. Malah diwacanakan juga jadi pezina, orang yang melakukan perbuatan zina dan melakukan berulang-ulang, maka disebut sebagai pelacur ya. Tapi istilah pelacur kan kemudian diganti dengan istilah PSK. PSK adalah singkatan pekerja seks komersial. Berarti apa? Dia mata pencariannya adalah bekerja. Bekerjanya sebagai apa? Jual alat seksnya. Loh. Aneh kan? Iya. Aneh kan? Mau ditutup-tutupi seperti apa ya sebenarnya hakikatnya pelacur. Dan pelacur itu yang suatu perbuatan yang diharamkan. Itu suatu keingkaran. Dan ya pemirsa,
mohon maaf, kalau sudah seperti ini, mohon maaf, apakah kita akan ridho? Nah, jadi generasi muda kita akan hancur seperti itu. Generasi anak-anak, cucu-cucu akan hancur seperti itu. Kalau di barat, ya itu sudah lama hancur. Tapi mereka pandai mengemas dirinya. Dan kemudian mereka nggak mau hancur sendirian. Kalau mereka hancur, maka berarti yang lain juga harus hancur. Maka umat Islam juga harus dihancurin supaya sama seperti mereka, sama-sama hancurnya gitu. Jangan sampai Islam itu kembali bangkit, ya, menerangi dunia. Jadi mereka aja lah yang apa namanya, yang bisa menguasai dunia, ya. Bahkan mereka kemudian mereka itu sudah katakanlah sudah tersobek harga dirinya gitu ya, ya kehormatan tersobek dan sebagainya. Maka mereka pun menampilkan diri, nah ini lo keren, nah ini lo modern, nah ini yang bagus, sehingga anak perempuan yang lemah imannya ya, tergiur ke situ. Seperti yang Diko ungkap tadi, ya Diko juga mengatakan nggak keren, nggak pacaran. Nah ini loh. Di barat itu sampai demikian terlalunya, ya pemirsa, mereka sudah cukup lama hal ini terjadi di barat, sudah 20 tahun bahkan lebih. Itu seorang ibu kalau akan bepergian malam minggu misalnya gitu ya, anaknya perempuan juga mengingatkan, "Ma, jangan lupa bawa kondom." Oh, sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Dan kemudian diperiksa, memang dalam dompetnya ada kondom. Oke, Ma, kondom, celana dalam. Itu di tasnya itu ada celana dalam, ada kondom. Coba aja anak-anak kalau manggil ibunya di barat gimana? Kalau di kita Bunda, Umi, Ibu gitu. Sering mereka menyebut namanya aja. Namanya pada seorang ibu. Iya. Luar biasa. Ayahnya juga begitu. Seumuran ya, Umi. Iya, jadi misalnya Adam. Hai Adam. Ya, terus ibunya Eva, hai Eva. Loh, apa itu yang modern yang mau ditiru kayak begitu? Kebayang nggak? Kita yang punya peradaban, kita yang punya aturan hidup, ya, yang sudah diberikan Allah kepada kita nggak syukuri, kita anggap itu ketinggalan zaman. Iya, dulu ya. Terlalu jadul. Maka terjadilah peristiwa Nabi Lut alaihissalam di masa yang lampau. Iya. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Itu di dalam Bible ada. Ada juga, Umi. Ada juga dalam Al-Quran kan jelas ada. Jelas. Dalam Bible juga ada. Dan bagaimana pandangan Bible terhadap LGBT dan sebagainya ya, yang penyimpangan begitu, termasuk married by accident gitu segala macam itu ya. Itu merupakan suatu perbuatan tercela, itu dosa. Oh, sama ternyata ya. Sama, tapi Islam kan juga mengatakan seperti itu. Sampai hari ini Islam menolak. Iya. Penyimpangan dari ketentuan Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk itu terdiri dari dua jenis, laki dan perempuan gitu ya. Manusia itu terdiri dari laki dan perempuan gitu, dengan masing-masing kewajiban dan ada hak, ada tanggung jawab gitu kan ya. Tapi kemudian jelas perbuatan menyimpang itu kalau dalam Islam kan dilarang. Dari dulu ya, zaman Nabi Lut alaihissalam sampai zaman sekarang gitu ya, bahkan sampai zaman yang akan datang, aturan Allah tidak berubah. Al-Quran ayatnya nggak pernah berubah gitu ya. Tapi hal ini hanya terjadi dalam agama kita.
Di luar kita malah sekarang ini ada pemuka agama yang menyatakan merangkul kaum itu. Oh iya Mi, agar mereka tetap bersama Ya, kita, ya. mereka nggak mau kehilangan pengikut ya, jumlahnya supaya tetap banyak gitu kan. Tapi ya itu akibatnya jadi firman Tuhan yang diubah. Firman Tuhan harus mengikuti zaman. Upgrade juga ya. Iya, Ketika upgrade. zaman berkembang, firman juga harus berkembang. Nah, gitu. itu. Kalau Islam kan beda. Allah berfirman, Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu penguasa langit dan bumi, Allah itu yang mengatur segala sesuatu, Allah itu maha adil, maha benar, maka nggak mungkin Allah salah berfirman. Betul. Maka firman Allah itu berlaku sepanjang zaman. Zaman apapun ya cocok. Iya. Manusia yang harus mengikuti ketentuan Allah. Maka dalam Al-Quran jelas dikatakan, untuk apa manusia diciptakan? Nah ya kan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jelas. Nah kalau beribadah kepada Allah dapat apa? Dapat pahala, dapat kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, dan seterusnya. Iya. Nah, sekarang itu semakin teknologi canggih ya. Iya. Bahkan secara terang-terangan gitu Mi, orang berpacaran itu, mohon maaf nih ya, ciuman pun di video Mi. Terus di-share dengan bangganya berbuat zina gitu. Nah itu. Iya. Sekarang kan zamannya sosial media juga ya Mi. Jadi sekali dimuat itu tersebarnya makin cepat. Iya, satu dunia pun bisa tahu. Nah itu malah sekarang ini seorang misalnya seorang istri mendapati suaminya itu berzina, ya, jadi suaminya bawa perempuan yang PSK yang disebut bekerja di bidang seks itu ya. Iya. Ini namanya bekerja gitu kan, sudah wajib dia dapat upah gitu ya katanya ya. Jadi itu sebagai suatu pekerjaan, job gitu loh. Itu pekerjaannya, profesinya begitu. Ya sama seperti profesinya misalnya sebagai ibu rumah tangga ya, profesi sebagai apa namanya pencuci, profesi sebagai manajer, profesi sebagai pilot dan sebagainya. Nah ini profesinya adalah penjajah seks. Jadi yang demikian dipoles, yang jelek demikian itu dipoles sedemikian rupa dan ditampilkan menjadi apik. Seolah-olah ini menarik nih gitu. Iya. Tadi berita soal ini ya, yang trendy itu ya, yang saya pelajar. Ini juga sekarang ada nih, seorang pelajar juga yang galau ceritanya Mi. Galau karena diputusin pacarnya. Sampai di channel-channel TV itu bersebaran. Iya nggak sih? Tentang kegalauan Karena jadi berita. Iya, diputusin pacarnya. Semakin hari semakin tidak kurang bermutu ya Mi. Bukan kurang lagi, tapi semakin hari nggak bermutu. Nah, nggak aneh ya, cuman begitu doang gitu loh Iya, ya. begitu doang sampai trendingnya, sampai masuk TV gitu loh. Itu katanya hak asasi manusia, sampai semua manusia ngikutin nyampurin urusan pribadinya gitu ya. Nah, aneh nih. Iya, makan kayak nyari pacar-pacar lagi ya Iya. di berita itu, gitu. Jadi mohon maaf kalau seperti ini ya, Umi sebagai seorang yang sudah makan asam garam lebih banyak daripada Ananda juga bertanya, ini yang salah ini siapa sebenarnya? Yang salah ini siapa ini sebenarnya? Ini sebenarnya ada apa dengan pendidikan kita? Ada apa dengan syiar dakwah? Gitu. Ketika Islam di satu sisi Islam itu disudut-sudutkan, Islam itu dihujat macam-macam, ya sampai kemudian Islam itu dianggap sebagai biang kerok, ya, maka kemudian dihapuskan diminimalkan pelajaran agama, diwacanakan untuk dieksekusi, dihabisi juga, gitu kan? Dan sekarang hal ini terjadi. Dan ketika agama sudah tidak dipakai lagi, gitu, untuk menghabisi Islam gitu ya, maka apa yang akan terjadi? Bagaimanapun juga ya, boleh-boleh saja berkuasa saat ini di dunia, tapi jangan harap akan berkuasa di akhirat.
di akhirat itu pasti.